Minasan, konnichiwa, kokou desu. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas yaitu tentang seputar ujian Tokutegino di bidang pengolahan makanan dan restoran ya. Nah, karena kan di pertengahan tahun ini udah mulai banyak ya itu jadwal ujian Tokutegino, khususnya itu di bidang restoran dan pengolahan makanan, baik itu di Jepang maupun di Indonesia. Nah, karena juga akhir-akhir ini itu tentang ujian Tokutegino dan restoran itu banyak ya teman-teman yang lihat dan dapat informasi dari channel gue. Dan akhir-akhir ini juga gue dapat banyak pesan dari teman-teman yang menanyakan tentang seputar ujian Tokutegino di bidang restoran dan pengolahan makanan. Nah, dalam video ini gue akan menjelaskannya beberapa pertanyaan yang paling sering dan paling umum gue dapatkan dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Tokutegino di bidang pengolahan makanan dan restoran, silahkan nonton video ini sampai habis ya. Dan teman-teman itu bisa cek di deskripsi ya pertanyaan apa aja sih yang gue bahas di sini. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih itu Tokutegino di bidang pengolahan makanan dan restoran? Karena kan ini adalah dua bidang yang berbeda ya, tetapi masih di bawah atap yang sama ya, itu dari OTAF. Dan apa sih beda dari kedua bidang ini? Nah, untuk pengolahan makanan itu nama lainnya itu adalah food and beverage ya, yaitu adalah bidang Tokutegino untuk pengolahan makanan, misalnya seperti bento, roti, kani, pokoknya segala macam yang pengolahan makanan. Sementara yang restoran itu atau nama lainnya itu yang disebut dengan food service ya, itu adalah pelayanan di bidang makanan. Seperti teman-teman yang bekerja menjadi pelayan atau menyajikan makanan seperti di restoran atau di kedai ramen. Nah, jadi itu ya beda antara pengolahan makanan dan restoran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih jadwal ujian untuk Tokutegino di bidang pengolahan makanan dan food service ini? Nah, untuk pengolahan makanan dan food service ini sebenarnya biasanya mereka sejalan ya. Kalau misalnya ada ujian pengolahan makanan, biasanya food service atau restoran itu juga ada ya. Teman-teman itu bisa cek di website-nya langsung ya. Kalau yang untuk yang di Jepang itu teman-teman bisa cek di OTAF. Kalau yang di Indonesia teman-teman itu bisa cek di Prometric. Untuk linknya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Nah, selanjutnya adalah berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti ujian pengolahan makanan dan restoran ini. Kalau untuk yang di Jepang dan di Indonesia itu benar-benar berbeda sekali ya. Kalau untuk di Indonesia itu untuk biayanya adalah 450.000 ya. Dan untuk di Jepang itu adalah 7.000 yen. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti ujian pengolahan makanan atau restoran ini, di mana sih daftarnya dan bagaimana sih daftarnya? Nah, untuk teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia, itu teman-teman bisa mendaftar di website Prometric ya, di bagian pengolahan makanan. Kalau teman-teman ingin mendaftar di pengolahan makanan, atau di food service kalau teman-teman itu ingin mendaftar di restoran. Nah, buat teman-teman yang sekarang ada di Jepang, teman-teman itu bisa dua pilihan ya. Pertama, teman-teman itu bisa langsung ke website OTAF atau ke Prometric, bisa dua-duanya. Untuk pendaftarannya sendiri itu gue udah bikin ya bagaimana sih proses pendaftarannya. Tapi yang gue bikin di sini adalah dengan cara di website OTAF. Teman-teman bisa cek di sini ya. Dan untuk Prometric itu sebenarnya lebih simpel ya, apalagi kalau teman-teman itu udah pernah daftar ujian JFT atau ujian SSW yang lainnya, itu gampang sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih bahasa yang digunakan untuk ujian pengolahan makanan dan restoran ini? Nah, baik itu di Indonesia maupun di Jepang, penggunaan bahasanya itu adalah bahasa Jepang ya. Dan kalau di Indonesia, setahu gue itu menggunakan komputer ya, sementara di Jepang itu manual dengan kertas. Dan itu ujiannya apa ya? Pilihan A, B, C. Dan untuk soalnya sendiri itu semuanya bahasa Jepang, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau seandainya teman-teman itu nggak bisa baca kanji ya, karena itu juga ada cara baca kanjinya di atas kanjinya, jadi itu nggak perlu khawatir ya teman-teman. Selanjutnya adalah apa yang teman-teman harus lakukan setelah teman-teman itu mendaftar akun ya, khususnya ini untuk teman-teman yang mendaftar di website OTAF ya. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri setelah teman-teman itu mendaftarkan ID teman-teman itu nanti akan menunggu ya verifikasi dari OTAF-nya sendiri. Kalau itu nanti pendaftaran teman-teman sudah diverifikasi. Nah, setelah pendaftaran teman-teman itu diverifikasi, teman-teman baru bisa login ya. Nah, setelah login, teman-teman itu baru bisa daftar ujian. Daftar ujiannya ya, bisa pilih prefekturnya. Jadi pilih hari apa itu teman-teman bisa pilih ya, dan harinya itu juga banyak ya. Jadi nggak satu hari saja. Dan dalam satu hari itu juga banyak ujiannya ya, maksudnya itu nggak sekali jalan saja. Jadi mungkin ada yang dari jam 11 sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, seperti itu ya. Dan juga untuk di Jepang sendiri ya, itu ujiannya itu diundi ya. Jadi kemungkinan teman-teman itu bisa dapat kursi untuk ujian, bisa tidak. Dan biasanya ya untuk teman-teman yang dulunya pernah mengikuti ujian, misalnya teman-teman dulu pernah ikut ujian pengolahan makanan, ketika teman-teman itu mengikuti ujian food service, biasanya untuk ujian yang kedua itu agak sulit ya mendapatkan bangku. Mungkin pihak OTAF-nya sendiri juga memprioritaskan untuk orang-orang baru yang belum pernah ikut ujian dan yang belum lulus ya. Nah, begitu. Karena dari pengalaman gue sendiri, gue udah 2 kali ditolak ya ketika gue itu mendaftar di ujian di bidang pengolahan makanan, karena sebelumnya gue udah lulus di food service ya atau restoran. Tapi kalau seandainya slotnya masih banyak yang kosong, nggak terisi penuh, itu teman-teman itu pasti akan mendapatkan kursi, nggak perlu diundi lagi, seperti itu ya.
Dan juga itu untuk kalau yang di Jepang ya, itu teman-teman itu kalau seandainya teman-teman gagal, teman-teman itu masih bisa mendaftar di gelombang yang kedua ya. Biasanya itu kemungkinan akan dapat. Terus bagaimana sih cara mengetahui teman-teman itu lolos atau dapat kursi saat ujian? Nah, itu teman-teman itu akan nanti dikirimkan email ya, dan itu email itu dikirimkan setelah periode pendaftarannya selesai ya. Jadi ditunggu dulu semua orang sudah mendaftar, nanti setelah periode pendaftarannya selesai teman-teman itu baru akan mendapatkan email balasan dari OTAF kalau teman-teman itu apakah teman-teman diterima atau gagal. Kalau misalnya teman-teman itu lulus, teman-teman itu ditulis toseng ya, tapi kalau gagal atau nggak dapat kursi itu teman-teman ditulis rakuseng, dan teman-teman tunggu aja, teman-teman pasti akan dapat email balasannya kalau teman-teman udah daftar ya. Terus bagaimana dengan metode pembayarannya? Metode pembayaran ini di Indonesia dan di Jepang itu berbeda ya. Kalau di Jepang teman-teman itu memiliki banyak variasi dalam pembayaran, bisa membayar dengan kartu debit atau kredit, atau juga bisa dengan konbini di Lawson atau di Family Mart atau dimanapun konbini yang ditunjuk. Nah, tapi kalau di Indonesia teman-teman itu bisa bayar dengan kartu debit atau kredit saja. Tapi sekarang ya untuk ujian SSW teman-teman sekarang nggak hanya bisa bayar dengan kartu debit atau kartu kredit saja. Teman-teman sekarang udah bisa bayar pakai metode pembayaran baru ya. Dan gue itu udah jelasin ya metode pembayarannya itu ada OVO dan Doku Wallet. Dan informasinya itu udah gue bikin di video sebelumnya ya di sini. Dan juga ada metode pembayaran lainnya, itu menggunakan voucher ya. Sebenarnya untuk voucher ini sebenarnya menurut gue nggak begitu worth it ya, dan mungkin jarang dipakai juga karena prosesnya yang lama, karena bisa keduluan dengan orang-orang yang menggunakan metode pembayaran yang seperti kartu debit dan kartu kredit. Itu lebih cepat ya ketimbang menggunakan voucher seperti itu. Terus bagaimana dengan materi ujiannya? Nah, untuk materi ujiannya sendiri itu sudah disediakan ya di website. Khususnya itu kalau teman-teman mendaftar di OTAF itu, kalau teman-teman teliti ya membaca alur pendaftarannya, teman-teman itu nanti diarahkan bagaimana cara mendapatkan materi ujiannya. Nah, kalau seandainya teman-teman itu malas, teman-teman cukup melihat di link di deskripsi ya. Dan juga kalau untuk pengolahan makanan itu ada ya untuk bahasa Indonesia ya. Tapi kalau menurut gue, saran gue ya belajar materinya ini adalah menggunakan bahasa Jepang, karena kosakata yang teman-teman temukan di materi itu nanti akan banyak keluar saat ujian. Setelah itu bagaimana sih cara mendapatkan kartu ujiannya? Untuk mendapatkan kartu ujian ini juga teman-teman nanti akan mendapatkan email balasannya dari OTAF ya, kalau teman-teman itu sudah bisa mendownload kartu ujiannya. Dan kartu ujiannya itu teman-teman download ya di My Page, di sejarah pendaftaran atau history pendaftaran. Di sana teman-teman bisa langsung download ya kartu ujiannya, dan kartu ujian itu teman-teman cetak sesuai dengan format yang ada saja, jangan diperkecil, jangan diubah-ubah, pokoknya seperti itu saja. Nah, setelah metode pembayaran selesai, nanti beberapa hari setelah metode pembayarannya selesai itu nanti baru akan dikirim ya kartu ujiannya. Teman-teman nggak usah khawatir, karena juga di website OTAF itu teman-teman itu sudah ada alurnya ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti itu, teman-teman akan lebih paham apa-apa saja alurnya, kapan pendaftarannya, kapan pembayarannya, kapan kartu ujiannya, kapan ujiannya, itu sudah ada ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena nanti apa-apa itu akan dihubungi melalui email. Terus bagaimana dengan pengumuman dan sertifikatnya? Pengumuman dan sertifikat ini akan keluar langsung ya ketika pengumuman itu teman-teman lulus, teman-teman akan langsung mendapatkan sertifikatnya. Biasanya pengumuman ujian itu adalah 3 minggu setelah ujian berlalu ya. Jadi setelah misalnya teman-teman itu mendapatkan email ya, kalau teman-teman itu gagal atau lulus, teman-teman nanti akan cek ya di history ujian. Nah, di situ nanti ada link untuk download sertifikatnya. Jadi sertifikatnya itu nggak diberikan secara fisik ya, tetapi sertifikat itu di download ya. Di situ juga ada data-data kita yang lengkap di sana ya, dan nomor kelulusannya. Jadi nggak perlu khawatir, teman-teman bisa download saja. Kalau teman-teman mau cetak itu juga silahkan ya. Nah, lebih kurang seperti itu ya beberapa pertanyaan yang sering gue dapatkan dari teman-teman yang menanyakan tentang ujian pengolahan makanan dan restoran ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen ya. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.